Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan Microsoft Excel dalam materi sorting, filtering, dan searching. Jadi sebelum itu kita harus tahu arti dari sorting, filtering, dan searching tadi. Nah, sorting itu berasal dari kata sort yang artinya itu urutkan. Jadi sorting itu artinya pengurutan data. Jadi sorting artinya pengurutan data dalam Excel. Lalu filtering itu artinya kan menyaring. Kata dasarnya itu filter, yang artinya menyaring. Di sini gunanya yaitu untuk menyaring data dalam Microsoft Excel atau memilih data. Nah, kalau searching itu berasal dari kata search yang artinya cari. Berarti searching artinya mencari data yang dibutuhkan dalam Excel. Nah, langsung saja kita praktekkan di dalam Microsoft Excel. Di sini sudah tersedia satu buah data tentang identitas siswa. Jadi di sini terdapat 20 siswa yang diketahui kota asal mereka atau kota tinggal, jenis kelamin, agama, dan golongan darah. Jadi yang pertama kita mau praktekkan yang namanya sorting. Sorting itu tadi kan pengurutan data. Di sini kita lihat nomornya sudah berurutan dari 1 sampai 20, namun namanya masih teracak. Jadi kalau kita ingin membuat namanya ini berurutan dari A sampai Z, maka kita bisa langsung masuk menu barnya ini data. Di sini sudah ada urutan dari A sampai Z, yaitu dari yang terendah ke yang tertinggi sesuai dengan abjad. Dan di sini juga dari Z ke A. Dalam beranda juga sebelah kanan, pojok kanan sudah ada, cuman kalau misalnya kita mau buat dia itu 2, nanti saya jelaskan dia di sini. Jadi kita langsung contoh, kita blok dulu kolom di nama, lalu kita pilih dia mau diurutkan dari A sampai Z atau dari Z sampai A. Jadi ini buat dari yang tertinggi atau bahasa Inggrisnya itu ascending. Karena laptop saya sudah bahasa Indonesia, jadi di sini langsung ada bacaannya terendah dan terrendah ke tertinggi. Tapi namun kalau ada laptop yang masih bahasa Inggris, pasti bacaannya itu ascending dan di sini descending atau menurun. Nah, kita buat, maka langsung berubah data ini diurutkan dari A sampai ke Z urutannya. Jika mau dari Z sampai A juga bisa langsung diubah. Asalkan kita blok salah satu dari kolom yang ingin kita ubah. Setelah itu, kita lihat di sini beracakan. Jadi data ini sudah diubah sesuai dengan yang kita mau, yaitu namanya diurutkan. Oke. Kalau mau kotanya juga bisa, maka kita urutkan saja langsung. Maka yang paling urutan paling atas yaitu Binjai dalam sesuai dengan abjad ya. A, B, C dan sampai Z. Jadi sesuai. Begitu juga dengan kolom lainnya, jenis kelamin kita urutkan, maka huruf P di atas dibandingkan wanita. Terus kalau agama kita urutkan apa dari huruf B, Buddha, Islam, dan seterusnya. Selanjutnya golongan darah dari A, AB, B, dan O. Bisa juga kita urutkan dari Z ke A. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengurutkan namanya sesuai
abjad dari A sampai Z, namun kita juga mau membuat dia digolongkan pria dan wanitanya digolongkan juga jadi 2. Nah, makanya kita pakai ini. Di sini kita blok dulu salah satu datanya. Langsung kita tekan yang untuk double ini. Terus kita pilih kita mau yang mana yang diurutkan. Pertama dulu nama yang diurutkan yaitu nilai selnya kan, dari A sampai Z, boleh dari Z sampai A, terserah sesuai yang kita inginkan. Lalu dia akan berubah. Namun untuk biar bisa 2, kita langsung tambahkan tingkat. Jadi di sini bisa 2 ataupun 3. Terus kita pilih, udah sesuai nama, nanti kita pilih yang jenis kelamin. Nah, ini sama semua. Jadi patokannya itu yang atas. Jadi dia akan mengurutkan nama dahulu, baru diikuti dengan jenis kelamin. Lalu klik OK. Nah, jadi sudah berubah. Jadi namanya sudah diurutkan dari A sampai Z. Lalu, nah di sini karena ini berdasarkan nama, jadi kalau dia namanya ini pria ya ini. Tapi kalau kalian mau buat dia jadi berurutan di jenis kelaminnya dulu, terserah. Kita tinggal buat lagi di sini jenis kelamin duluan, baru nama. Terserah karena jadi di sini berurutan, di sini juga berurutan sesuai dengan yang kita mau. Di sini dia nampak. Jadi yang wanita juga di sini mulai dari A. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu filtering atau menyaring data. Nah, menyaring datanya ini kita bisa buat dia di dalam data kita blok yang mana aja, terserah. Terus dia akan tampil ada tanda panah seperti ini, seperti daftar. Jadi kalau kita mau filter, siapa aja sih yang siswanya itu beragama Islam. Jadi kita bisa buat di sini kita unchecklist, tidak checklist pilih semua, tapi kita checklist yang Islam saja. Ada berapa kita lihat. Nah, ternyata ada banyak yang Islam. Mau yang lain kita ingin tahu siswanya yang Hindu ada berapa, ada siapa aja, kita klik. Cuman 1 orang. Jadi tinggal gitu. Jadi kalau mau kembaliin lagi, tinggal pilih semua. Nah, filter ini itu tidak akan merusak data, walaupun datanya itu disembunyikan, malah jadi lebih baik. Jadi tidak perlu menghapus-hapus data kalau kita ingin menyaring data yang kita inginkan, memilihnya. Kita cari misalnya di sini yang daerah rumahnya itu di Siantar. Ada berapa orang, jadi kita tinggal unklik, pilih semuanya, terus kita cari yang kita inginkan itu seperti Siantar. Bisa untuk data-data lainnya. Jadi cuma ada 2 orang yang rumahnya di Siantar. Oke, kita balikan lagi. Jadi dia bisa dibalikan lagi datanya, jadi tidak akan rusak. Itu fungsinya filter, untuk untuk menyaring data tanpa merusak file data itu. Lalu ada namanya filter tingkat lanjut. Kalau bahasa Inggrisnya itu advanced filter. Jadi kita bisa blok di sini. Dia sudah otomatis terblok. Lalu kita ingin dia rentang kriterianya apa, tapi kita harus buat tabel bantu terlebih dahulu. Tabel bantunya kita mau cari misalnya dia kotanya. Udah kita buat kota, terus kita mau nyari yang siswa yang berada di Medan. Dah, ini tabel bantu. Jadi kita blok, terus kita klik tingkat lanjut atau advance di laptop lain yang berbahasa Inggris. Lalu rentang kriterianya kita pilih yang ini karena kita mencari Medan. Terus kita salin ke lokasi lain ya. Ini kita klik aja di bawahnya saja. Karena yang ini adalah contoh sudah yang dibuat dia dari golongan A dan golongan darah O. Jadi kita mau cari yang dia siswa yang berada di kota Medan. Oke, maka akan muncul data siswa yang tinggal di Medan.
ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tinggal buat tabel bantunya, kita mau buat apa, misalnya jenis kelamin, perempuan ada berapa, ini udah nampak sih. Ya, tinggal seperti yang dulu pakam atau tebing tinggi, tinggal buat dan sesuai data yang kita mau. Itu untuk filter tinggal lanjut. Selanjutnya yaitu searching, yaitu mencari data. Ini sama seperti biasanya, kita hanya tinggal klik beranda, lalu di sini ada tampak ikon kaca pembesar, di sini temukan definisi. Kalau bahasa Inggrisnya di laptop lain itu find and replace. Jadi kita klik temukan, atau bahasa Inggrisnya find, tinggal kita temukan. Untuk find kita cari data yang kita inginkan. Misalnya saya ingin cari yang bernama Kartika. Kita klik, terus kita klik temukan semua. Maka di sini akan terlihat beberapa nama Kartika. Ini ada 2 karena memang di sini ada 2 Kartika ya. Coba kita klik di sini, dia posisinya di mana? Maka terblok yang warna hijau, lihat. Lalu kita mau cari yang ini, itu dia di mana? Nah, langsung terblok, yaitu nih Kartika. Nah, kalau misal itu kan masih satu sel. Coba kita buat di sel lain, apakah masih ada? Ternyata nanti itu pasti masih ada, karena coba kita cari, kita buat di sini dan buat di sheet selanjutnya Kartika. Apakah bisa dicari? Kita temukan Kartika tadi, temukan semua. Nah, kenapa tidak ada? Karena kita belum mengubahnya menjadi belum mengubah opsinya, di mana opsinya itu hanya di dalam satu lembar. Seharusnya kita buat di buku kerja waktu workbook. Kalau sudah kita ubah di dalam buku kerja, maka dia akan mencari data Kartika itu di setiap lembar dalam buku kerja itu. Langsung kita buat temukan semua, maka muncul ada 4. Oke, ini dia 1, terus ini dia 2, terus ini langsung dia akan menemukannya di sheet selanjutnya, di lembaran selanjutnya Kartika 3, terus yang keempat. Oke, gitu dia cara untuk mencari. Dan selanjutnya ada namanya replace, jadi kita bisa ganti. Ini kan tadi find and replace, ganti. Kita tinggal klik kata yang ingin kita temukan dan kita rubah menjadi apa. Misalnya Kartika menjadi Putri. Nah, kita buat ini sudah kita apain kolom di buku kerja sesuai dengan yang kita mau ubah di mana aja. Terus kita buat ganti semua. Maka dia semuanya selesai, kami telah melakukan pergantian. Jadi Kartika tidak ada lagi namanya diubah menjadi Putri. Ya, ini dia. Coba kita cari Putri. Temukan. Oke, ini dia. 1, 2, tadi udah 3, ini 4. Jadi kartunya berubah menjadi Putri. Jadi sesuai dengan yang kita mau mengubah data itu, tidak akan rusaknya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi sorting, filtering, dan searching yang dapat kita aplikasikan di Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.